Oke, kita lanjutkan barang kena pajak yang termasuk barang kena pajak yang mana saja gitu ya. Tadi kita sudah membahas barang itu definisinya apa ya. Sehingga barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya bisa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Jadi bisa berwujud, bisa tidak berwujud, bisa bergerak dan tidak bergerak. Ini dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 ya. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 83 atau Undang-Undang PPN tahun 84 ya, setelah reformasi perpajakan. Oke. Ini saya garis bawahi barang kena pajak tidak berwujud, BKP tidak berwujud. Yang termasuk BKP tidak berwujud apa saja? Ini kalian bisa lihat sendiri undang-undangnya ya. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian, karya ilmiah, paten, desain, model perancangan dan lain sebagainya ya. Kemudian ada penggunaan atau hak menggunakan peralatan industrial, komersial dan ilmiah. Kemudian ada pemberian pengetahuan dan informasi di bidang ilmiah, teknik dan lain sebagainya. Tidak ada masalah. Kemudian pemberian bantuan tambahan sehubungan dengan penggunaan hak-hak tersebut. Lalu ini juga tidak ada masalah penggunaan hak menggunakan gambar film, gambar apa. Jadi kalau ada film itu juga dikenakan barang BKP gitu ya, barang kena pajak. Pelepasan seluruhnya sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau hak kekayaan intelektual. Ini juga termasuk barang kena pajak. Nah, selanjutnya di pasal 4A ini, mohon ini karena tidak ada tulisannya ya, kalian catat gitu ya. Pasal 4A ini tentang pengecualian BKP atau pengecualian barang kena pajak. Pasal 4A ayat 2, ya ini pengecualian barang kena pajak. Yang dikecualikan apa? Barang hasil tambang, hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Misalnya apa? Minyak mentah, gas bumi gitu ya. Kemudian ini ada panas bumi, asbes, batu tulis dan lain sebagainya. Kemudian ini ya, batu bara sebelum diproses, biji besi, ini juga. Kemudian yang kedua gitu ya, kalau tadi barang hasil pertambangan. Jadi pengecualian BKP itu yang pertama barang hasil pertambangan dari 1 sampai 6 tadi. Yang kedua yang B barang kebutuhan pokok. Ini barang kebutuhan huruf B ini barang kebutuhan pokok. Apa saja? Beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging. Ya, daging yang segar tanpa diolah. Tapi jika sudah diolah, misalnya jadi sarden gitu ya, jadi melalui proses pengalengan diolah gitu ya, maka dia merupakan barang kena pajak. Tapi kalau belum diolah tidak ya. Kemudian ada lagi telur. Ini kalau tidak diolah dia tidak kena PPN, tapi kalau telurnya sudah dikemas gitu ya, sudah masuk swalayan gitu, maka dia kena PPN. Susu juga begitu. Kalau susunya susu perah, tidak ada tambahan gula dan tidak dikemas, itu dia dikecualikan dari barang kena pajak. Tapi kalau susu UHT yang kalian minum gitu ya, itu kena PPN karena udah ada tambahan gula gitu ya. Kemudian yang pengecualian BKP lagi buah-buahan segar yang dipetik gitu ya. Kemudian sayur-sayuran. Nah, ini ya. Selanjutnya masih di pasal 4 ayat 3 tentang barang kena pajak dan jasa kena pajak. Tadi di ayat 2 tentang pengecualian BKP, ayat 1 tentang BKP-nya yang termasuk BKP gitu ya.
Jadi saya ulangi, tadi di pasal 4 ayat 1 tentang barang kena pajak, di pasal 4 ayat 2 tentang pengecualian BKP, di pasal 4 ayat 3 tentang jasa kena pajak. Yang termasuk jasa kena pajak gitu ya. Jasa apa saja gitu ya. Tadi saya sempat bahas di video sebelumnya, kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan gitu ya, atau perbuatan hukum. Ini kalian bisa cek di undang-undang aslinya tahun 84 itu ya. Menyebabkan suatu barang fasilitas kemudahan dan hak tersedia untuk dipakai. Termasuk gitu kan ya, jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesan. Inilah yang dimaksud dengan jasa maklon. Jadi jasa maklon ini ya jasa kena pajak gitu ya. Misalnya Levi's dari San Francisco, Amerika gitu ya. Levi's Amerika ini menyediakan bahan, menyediakan petunjuk penjahitan, semua bahannya gitu ya. Kemudian diminta diserahkan atau bahan-bahan ini dan petunjuk-petunjuk teknis pengerjaannya diminta usahawan atau pabrik celana jeans gitu ya di Tangerang, Indonesia untuk mengerjakannya ya sesuai dengan petunjuk Levi's San Francisco ya. Namun jadi semua bahannya dari Levi's, kemudian yang bahannya juga, tapi yang mengerjakannya di Indonesia. Nah, inilah yang dimaksud dengan jasa maklon. Nah, jasa maklon seperti ini merupakan jasa kena pajak. Seperti selain jasa-jasa yang kalian ketahui yang lain gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya di huruf A ayat 3 ini merupakan pengecualian. Ingat ya. Ayat 3 huruf A adalah pengecualian jasa kena pajak gitu ya. Yang pertama digolongkan dalam jasa pelayanan medis. Ini dikecualikan dari jasa kena pajak, artinya tidak kena PPN gitu ya. Jasa dokter umum dan lain sebagainya, dokter hewan, jasa ahli kesehatan seperti ahli gigi. Kemudian jasa kebidanan paramedis, lalu rumah sakit, rumah bersalin, ini di jasa psikolog, jasa pengobatan alternatif gitu ya. Yang kedua jasa pelayanan sosial, ini juga dikecualikan, ada jasa panti asuhan, jasa pemadam kebakaran, jasa pemberian pertolongan kecelakaan gitu ya, jasa lembaga rehabilitasi dan lain sebagainya, ini sampai 6. Kemudian huruf C ini jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko. Ya, ini juga dikecualikan. Yang keempat jasa keuangan juga dikecualikan, bank gitu ya. Jasa keuangan ini bank semua termasuk pembiayaan, sewa guna, hak opsi ini. Kalian bisa lihat di ayat 3 ini. Kemudian yang kelima ada jasa asuransi, juga dikecualikan dari jasa kena pajak. Jasa di bidang keagamaan juga dikecualikan. Jasa pendidikan termasuk jasa penyelenggara pendidikan umum. Umum itu berarti SMP, SMA. Pendidikan kejuruan, SMK gitu ya, ini dikecualikan. Lalu jasa kesenian dan hiburan juga dikecualikan. Dia tidak kena PPN, namun dia masuk ke nanti pajak hiburan ya, pajak daerah nanti ya. Masuknya pajak hiburan memang. Tapi di PPN dia tidak termasuk. Kemudian yang huruf I yang tidak termasuk JKP adalah jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan. Yang dilakukan instansi pemerintahan gitu ya. Ini tidak termasuk jasa kena pajak. Kemudian jasa yang huruf J ini ada jasa angkutan umum. Ya, nanti kalian lihat di Undang-Undang tahun 84 bahwa yang J ini ada jasa angkutan umum, baik jasa angkutan dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
Artinya yang huruf J ini ini harusnya kalian baca undang-undang sebelumnya gitu ya. Jadi kalau kalian berangkat dari London atau dari London ke Denpasar gitu ya, tiketnya tiketnya langsung direct gitu ya, tiketnya jadi satu, tidak terpisah. Tapi dari London transit ke Jakarta, transit baru sampai ke Denpasar tujuan pesawatnya gitu ya. Nah, kalau tiketnya tidak terpisah, artinya tiketnya satu, itu non JKP. Tidak kena pajak, non jasa kena pajak gitu ya. Namun jika tiketnya terpisah, kalian beli tiket nih biar murah, tujuan kalian ke Denpasar, kalian S2 di London gitu. Dari London turun dulu di Jakarta transit, tiketnya satu gitu ya. Terus dari Jakarta ke Denpasar, karena orang tua kalian di Denpasar, 2 tiket gitu ya, karena lebih murah. Nah, kalau seperti itu, ini merupakan jasa kena pajak gitu ya, karena terpisah dia ya, penerbangan luar negerinya terpisah gitu ya. Jadi kalau tidak terpisahkan baru tidak kena pajak, tapi kalau terpisah maka kena pajak ya. Oke, kemudian yang K ini jasa tenaga kerja. Ini kalau ada kan ini biasanya ada sebuah lembaga jasa keuangan gitu ya yang menyediakan audit, jasa perpajakan dan jasa akuntan gitu ya. Kemudian pekerja ini menjadi karyawan atau pegawai di PTA ya. Kalau menjadi pegawai di PTA, maka dia tidak kena jasa kena pajak. Tapi jika jasa audit, kantor audit ini hanya jadi auditor sementara di PTA, istilahnya penugasan ngaudit di PTA, maka ini kena jasa kena pajak. Itu untuk jasa tenaga kerja. Berikutnya ada jasa perhotelan. Ya, ini tidak masalah saya rasa. Jasa perhotelan. Kemudian jasa penyedia jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahan umum, IMB dan lain sebagainya. Jasa penyedia tempat parkir berikutnya. Jasa telepon umum, pengiriman uang, dan ini ada yang P dan K. Yang Q ini jasa boga dan catering. Jadi kalau catering tidak kena jasa kena pajak.